Di sektor manapun bisa bersih, di sektor manapun bisa kotor, itulah pilihan. Karena itu kita sekarang harus mengubah mindset. Jika kita ingin republik lebih baik, jika ingin keputusan lebih baik, maka orang-orang baik harus mau masuk ke dalam politik. Bila orang baik masuk politik dipermasalahkan, dan orang bermasalah masuk politik tidak dipermasalahkan, maka bangsa ini sedang menghadapi masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala adada qadri wa miqdarihil azim. Hadirin semua, seperti biasa pada kesempatan yang sangat mulia ini kita akan mencoba untuk menguraikan, menjelaskan ungkapan-ungkapan atau kata-kata yang menurut kita ya bisa dikatakan kata-kata bijak lah gitu ya. Kata-kata yang mengandung peringatan, pelajaran dan ibrah untuk kita semua. Masih berhubungan dengan ungkapan daripada mantan gubernur Jakarta. Beliau mengatakan kalau orang yang baik, orang yang soleh, orang yang baik kemudian terjun masuk ke dalam bidang politik, dipermasalahkan, dan orang yang tidak baik atau orang yang bermasalah justru masuk ke dalam politik tidak dipermasalahkan, maka bisa dunia ini kacau, bisa dunia ini hancur. Ini ungkapan beliau itu luar biasa. Kalau orang yang baik, orang yang soleh terjun di bidang politik kemudian dipermasalahkan, sementara orang yang bermasalah atau orang yang tidak baik terjun di bidang politik justru tidak dipermasalahkan, maka dunia ini, negara ini bisa hancur. Artinya apa, hadirin semua? Ya, situasi kondisi misalnya politik, taruhlah itu ibarat air yang kotor gitu, yang najis misalnya, ini dianggap misalnya politik itu kotor dan sebagainya. Ya tergantung orangnya sih sebenarnya kan. Taruhlah kira-kira politik ini bagikan air yang kotor itu, hadirin, atau sesuatu yang kotor itu kalau dimasuki oleh air yang banyak dan bersih sehingga nanti menjadi lebih daripada 2 kula dan itu tidak berubah, maka ini akan menjadi steril, maka ini akan menjadi suci. Filosofinya kira-kira begitulah, adik-adik semua ya. Nanti kalau politik kotor, yang masuk kotor. Akhirnya bukan hanya sekadar kotor, bau dan busuk jadinya nanti. Nah, oleh sebab itu perlu masuk air-air yang jernih, air-air mutlak. Bila perlu banyak yang masuk sehingga yang kotor ini atau yang tidak baik ini berubah itu menjadi baik. Filsafat air itu kan begitu. Bahkan air najis loh, bayangkan itu. Ini ada air najis gitu, kotor. Kurang dari 2 kula. Gimana caranya supaya ini bersih, supaya ini suci? Datangkan air sebanyak-banyaknya supaya lebih daripada 2 kula, maka air ini akan menjadi bersih, menjadi suci. Nah, termasuk di dalam politik itu, seharusnya orang-orang yang terjun itu adalah orang-orang yang bersih gitu. Orang-orang yang imannya kuat, orang-orang yang tidak bermasalah. Apapun itu sebenarnya, bukan hanya sekedar politik ya. Jabatan dan sebagainya, harta benda, kekuasaan, kemudian misalnya popularitas ya. Kalau dimiliki atau yang memilikinya itu adalah orang-orang yang baik, maka insya Allah ya, akan dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik. Ni'mal malus salih lirrajulis salih. Sebaik-baik harta yang baik itu adalah kalau berada pada laki-laki yang
kalau ada pada laki-laki yang soleh. Hadirin sering saya ceritakan Habib As-Sagaf Al-Mahdi, Masya Allah tabarakallah. Waktu saya ketemu tahun 2008. Pertama kali saya ketemu sama beliau itu tahun 2008. Santri tahun 2008 di mana? Masih SD ya? 2008 masih SD ya? Saya ketemu dan Habib As-Sagaf Al-Mahdi itu ya, tahun 2008. Saya langsung nerima doa Syajaratun Nuqud, selawat Syajaratun Nuqud. Saya datang lagi tahun 2009, jadi ya ngantar santri, beliau cerita ya. Kita, kata beliau itu punya uang di bank negara dan itu menjadi dana abadi 6 triliun. 6 triliun pada saat itu tahun 2009 lah kurang lebih ya, tahun 2009, karena beliau wafatnya tahun 2010. 6 triliun itu dana abadi, artinya tidak diambil. Masya Allah tabarakallah. Ini orang kaya, makanya beliau itu diistilahkan ghaniyun sakhiyun, orang yang kaya sufiyun. Beliau itu adalah ghaniyun sakhiyun sufiyun, orang yang sufi, hatinya bersih gitu. Ghaniyun kaya, sakhiyun dermawan. Coba bayangkan santri waktu itu, kalau sekarang kan masih setelah beliau wafat itu berkurang menjadi 10.000. Waktu itu sekitar 16-an ribu lah gitu. Nah, waktu udah wafat beliau pas berkunjung ngajak teman ke sana. Teman saya ngajak ke nanya sama santri, berapa masaknya sehari? 9 ton. Waktu masih Habib As-Sagaf itu makannya 2 kali sehari. Kalau sekarang 3 kali dan pakai lauk. 1 kali masak 3 ton. Kalau 3 kali masak kali 3 9 ton sehari. 9 ton 1 hari. Sakhiyun itu orang ghaniyun kaya, sakhiyun dermawan. Bukti kedermawannya, bayangkan siapa yang mampu dan mau untuk memberikan makan minum tiap hari kepada orang yang banyaknya 16.000. Kalau bukan orang kaya dan orang dermawan tidak bisa itu. Nah, itu sebabnya harta benda itu kalau berada pada orang yang baik maka arahnya menuju kepada hal-hal yang baik, yang positif. Sama juga jabatan. Oleh sebab itu sering kita dengar dari ungkapan ya. Ada yang mengatakan ungkapan itu ungkapan Imam Ahmad ibn Hanbal, ada yang mengatakan itu adalah ungkapan daripada Fudail bin Iyad. Cuma yang saya baca sendiri dari Fudail bin Iyad itu yang punya ungkapan. Yang mengatakan lau kanat li da'watun mustajabatun, andai kata aku diberikan oleh Allah SWT satu doa, memiliki satu doa mustajabah, yang mana satu doa ini kalau saya minta kepada Allah itu dikabulkan, pokoknya tidak ada yang lain, cuma satu aja. Ini ibarat orang dikasih pilihan Allah SWT lah gitu. Ini saya kasih kamu doa nih satu ini dan tidak ada yang lain, cuma yang ini aja, pokoknya kamu doa apapun akan dikabulkan. Cuma satu, tapi kalau Anda minta doa, Anda bisa. Cuma satu doa ini aja, Anda minta apa? Akan dikabulkan. Nah, sampai begitu kata beliau. Lau kanat li da'watun mustajabatun, andai kata aku memiliki satu doa dan doa itu wajib harus dikabulkan katanya. La saraftuha, aku akan arahkan doa itu adalah li imamin adilin. Aku akan mengarahkan doa itu untuk imam yang adil. Nah, ini orang yang memiliki visi misi dan memiliki cita-cita yang luar biasa besarnya. Bukan egois. Kalau kita tidak tahu apanya yang kita minta itu, tapi imam lah gitu. Ini punya pemikiran yang luar biasa maksudnya Fudail bin Iyad itu. La saraftuha, aku akan arahkan doa itu adalah li imamin adilin, supaya diberikan oleh Allah SWT pimpinan imam yang adil. Kenapa? Li'anna salahal ummah, li'anna salahal bilad
karena negara itu akan menjadi solah gitu ya, akan menjadi baik, negara akan bisa menjadi baldatun thayyibatun ghafur, itu tergantung daripada imamnya. Li'anna salahal bilad bil salahil imam, ay salahil ibad bil salahil imam. Karena baiknya yang namanya hamba-hamba Allah, baiknya negara ini, makmurnya negara ini, amannya negara ini adalah, majunya sebuah negara itu adalah terletak daripada imamnya, pimpinannya. Makanya ungkapan daripada beliau yang mantan gubernur Jakarta yang digadang-gadang untuk jadi presiden, ya semoga yang diberikan oleh Allah yang terbaik lah gitu untuk negara kita. Itu luar biasa ungkapan beliau itu. Dunia akan menjadi kacau kalau orang yang baik, orang yang tidak ada masalah terjun di politik malah dipermasalahkan. Tapi orang yang bermasalah terus terjun di bidang politik malah tidak dipermasalahkan. Nah, ini akan menjadi kacau lah gitu dunia. Indonesia akan menjadi kacau. Nah, oleh sebab itu selalu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan ya pimpinan Indonesia ini adalah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pimpinan yang adil, yang salih, kemudian yang terbaik untuk Indonesia, sehingga Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini ada walaupun ghafurnya, jangan baldatun thayyibatunnya saja, ndak. Kalau baldatun thayyibatun insyaallah, tapi yang paling fainnya itu adalah warabbun ghafurnya. Baldatun ghafur sejahtera rakyatnya, ya. Tapi kalau anda ada warabbun ghafurnya, ini yang paling fain sebenarnya. Ini orang kan kalau pidato baldatun ghafur yang sering ditekankan itu adalah di baldatun thayyibatunnya. Warabbun ghafurnya itu tidak pernah digubris. Baldatun thayyibatun ghafur, insya Allah Indonesia itu kaya, itu Indonesia itu. Kalau dikelola dengan baik, insya Allah rakyatnya akan menjadi makmur, insya Allah. Tapi tidak cukup sampai sini aja, tidak sampai baldatun thayyibatun. Tapi yang paling penting adalah warabbun ghafur. Apa itu rabbun ghafur? Allah yang maha pengampun, Tuhan yang maha pengampun. Maksudnya apa? Bagaimana semua umat penduduk Indonesia ini akhiratnya, ini terutama sekali, ini yang paling poin, akhiratnya baik. Kalau di dunia ini insya Allah lah, insya Allah ya kita akan bisa makan lah gitu, insya Allah. Tapi yang paling poinnya itu adalah warabbun ghafur, bagaimana mendapatkan ampunan Allah SWT, karena ampunan Allah inilah yang menyebabkan kita menuju kepada surga itu. Nah, oleh sebab itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ada di semua ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pimpinan atau menjadikan siapapun yang memimpin Indonesia ini memikirkan rakyatnya, keselamatannya di dunia, dan yang paling penting adalah memikirkan keselamatan umatnya nanti di akhirat kelak yang abadi. Sebagaimana Rasulullah SAW di saat wafatnya yang dipikirkan adalah ummati. Mari kita baca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.